Selamat malam Smart Listeners seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda kali ini dalam Smart Motivation. Semoga Anda dalam keadaan semangat, keadaan baik, bahagia di malam hari ini. Karena kita akan berbincang selama 1 jam ke depan. Topik yang kita angkat adalah lanjutan dari pekan yang lalu, The Neuroscience of Money Habits Part 3. Neuroscience di balik kebiasaan keuangan. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami yang mendengarkan di 6 kota melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas William dan semua listener. Saya menyapa semuanya dengan seperti biasa, semangat pagi, pagi dan pagi. Gimana kabarnya Pak Eloy? Luar biasa, yes. Seharian training di KB Bank untuk para manajer. Ini sudah batch yang ke-10 dan tetap kita semangat memberikan inspirasi untuk seluruh Indonesia di hari ini, hari pahlawan ya. Itu Betul, hari apa 10 nih? November. 10 November ya, Mhm. untuk menghormati para founding fathers dan pahlawan-pahlawan yang pernah berkorban untuk kita dan seluruh Indonesia. Betul ya, di Hari Pahlawan ini juga semangat kita bahagia untuk Anda semua, Smart untuk menjadi lebih baik, termasuk juga mengelola kebiasaan yang baik untuk keuangan Hmm. Anda. Silakan untuk Anda semua, silakan bergabung di 0812 11 12 959. Baik, ini kalau kita melanjutkan perbincangan di malam hari ini kan bagian yang ketiga dari yang kita bahas ya. Silakan Pak Eloy membuka di malam hari ini. Yes, thank you Mas William. Smart listeners, alasan kenapa kita membahas ini sampai totalnya 4 series termasuk pekan top depan yang terakhir, bukan karena saya sudah jago, bukan. Tapi justru juga lagi belajar. Semua buku yang saya tuliskan, termasuk buku yang akan datang di Neuroscience of Habit, dan di dalamnya Mhm. ada tentang membicarakan kebiasaan keuangan, karena justru saya perlu belajar supaya semakin baik di dalamnya. So, small listeners, tahukah Anda bahwa kebiasaan finansial kamu, kebiasaan finansial seseorang, tidak hanya soal disiplin loh, Mhm. tapi juga hasil dari jalur saraf di otak yang terbentuk selama bertahun-tahun dan itu tidak disadari. Dan itulah yang disebut the neuroscience of habits. Neuroscience kebiasaan keuangan. Nah, malam ini kita akan lanjutkan untuk membahasnya. Khususnya ini menjadi sebuah kajian yang menarik dari the neuroscience of money habits. Itu adalah begini kalimatnya, smart listeners. Ini tentang bagaimana otak membentuk, Mhm. mempertahankan, dan mengubah kebiasaan keuangan seseorang. Karena, ya, seperti sudah kita bicarakan di episode sebelumnya, bahwa cara pandang Anda, cara pandang saya terhadap keuangan, mulai dari mencari uang, Mhm. me- mengelola uang, mengumpulkan uang, membelanjakan uang, sampai berinvestasi, ternyata itu adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan sejak kita masih kecil. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan dari buku The Psychology of Money, Mhm. karya Morgan Housel. Ada 3 bagian yang kita akan bahas secara mendalam. Yang pertama, keajaiban pertumbuhan yang berlipat, namun seringkali disalahpahami atau diremehkan. Ya. Sekali lagi, saya pun sedang mengajarkan diri saya mengenai hal ini. Yang kedua, bagaimana membangun kekayaan, tetapi kemudian menjaga kekayaan itu. Mhm. Tetapi yang paling saya sukai hampir dari seluruh bab, hampir dari seluruh buku adalah justru yang nanti kita simpan di ujung, yaitu apa? Cukup satu momen tepat untuk menang. Cukup satu momen tepat untuk menang. Apa itu? Kita bahas secara mendalam. Oke, cukup satu momen tepat untuk menang ya. Akan ada 3 poin yang dibahas pada malam hari Ya, ini. Kita langsung masuk ke poin yang pertama ya, tentang confounding compounding. Ini apa maksudnya Pak Eloy? very good.
Jadi ini adalah keajaiban pertumbuhan. Ada satu rahasia besar dalam dunia keuangan, bisnis, dan bahkan kehidupan rohani juga spiritual ya, small listeners. Apa itu? Ini kalimatnya. Hasil terbesar biasanya muncul bukan dari lompatan spektakuler yang wah, bukan. Mhm. Tapi dari langkah-langkah kecil yang diulang dengan setia, tekun dalam waktu yang lama. Itu rahasianya. Namun, Morgan Housel dari penelitiannya dan di dalam bukunya menyebutkan bahwa compounding tadi itu, yang hal-hal kecil, tapi dalam jangka waktu lama membuahkan hasil yang spektakuler, bukan hanya bunga berbunga dalam matematika, tetapi kebiasaan berbunga Mhm. berlipat-lipat kali ganda dalam hidup sehari-hari. Tantangannya, small listeners, kebanyakan orang tuh Mas William, termasuk kita-kita nih kalau kita mau menyadarinya, Ya. gagal melihat hasil dari compound bukan karena tidak bisa, tapi karena kita menyerah sebelum waktunya. Loh, maksudnya apa? Semakin hari ya kita ini hidup di dunia dengan budaya serba cepat. Instan. Absolutely. Kalau bisa nih ya, kaya cepat. Kalau bisa nih ya, terkenalnya tuh cepat. Mhm. Makanan cepat mah udah banyak dah. Pengirimannya cepat. Kalau bisa juga jabatan ya cepet lah. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian membuat kesabaran menjadi langka dan Mhm. disiplin menjadi terasing. Padahal compound bekerja diam-diam, ia bergerak pelan-pelan. Lalu suatu hari ia melompat seperti keajaiban yang tiba-tiba terjadi. Inilah kenapa kemudian ya judi online, ya orang-orang tuh yang berlomba-lomba untuk ya lotre dan seterusnya. Itu karena ya tadi itu nggak mau sabar. Dan memang Morgan Housel sendiri menjelaskan ya, kalau kita mengenal salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett misalnya, Mhm. apakah dia jenius? Sangat. Tetapi ternyata kalau dipelajarin, hal yang terpenting dan jarang disorot adalah Warren Buffett itu sudah berinvestasi sejak dia usia 10 tahun Wow. dan tetap berinvestasi hingga usia 90 tahun. Dan ternyata 90% kekayaannya sehingga dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia itu terjadi setelah usia 60 tahun. Mhm. Jadi memang nggak ada yang instan. Jadi itulah yang kemudian menjadi yang disebut sebagai pembelajaran ya. Bahwa kalau Warren Buffett berhenti di usia ya pensiun, Mhm. berhenti di pensiun itu kan biasanya 55 atau 60 tahun gitu ya. Maka ia hanya orang kaya biasa. Kita tidak akan mengenal dia sebagai orang yang kaya raya. Ya. Dan kita sudah membahas ya Ronald Read di pekan-pekan yang sebelumnya yang dia adalah seorang ya penjaga pom bensin dan tukang sapu yang hidupnya sangat sederhana tetapi ternyata bisa mengumpulkan uang sampai 8 juta dolar itu udah kaya banget. Mhm. Bukan karena dari uang yang dikumpulkan banyak dan besar setiap bulan, bukan. Tetapi karena dia rutin menabung dan rutin berinvestasi. Nah, itu adalah kebiasaan kecil, setia dilakukan dalam jangka panjang. Dan saya lagi mendidik diri saya, mendidik anak-anak saya, dan kemanapun saya pergi, mengajak orang-orang untuk, yuk kita adopsi yuk pemikiran seperti ini. Maunya mah, saya Instan. juga kadang tergoda untuk instan, cepat, 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 cepat. Tetapi dari buku Morgan Housel kita diingatkan, kekayaan yang benar itu justru didapat dari kebiasaan-kebiasaan kecil, tetapi kita tekun dalam waktu yang lama. Demikian, Mas Tekun dalam William. waktu yang lama, termasuk juga kesabaran. Tidak ada yang instan, kalaupun yang instan biasanya sementara, semua listeners. Dan kalau Anda punya pendapat, silakan boleh memberikan pendapatnya di WhatsApp 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan Smart Motivation dan kita masih membahas topik yang sangat menarik ya, The Neuroscience of Money Habits bagian yang ketiga.
Anda yang belum sempat mengikuti bagian 1 dan bagian 2, jangan khawatir karena videonya juga ada di YouTube channel Smart FM. Nah, Pak Eloy, kita juga melihat ya fenomena seperti startup yang meledak dalam beberapa tahun belakangan, kemudian juga ada content creator atau seseorang yang viral mendadak, atau bisnis yang tiba-tiba ramai atau booming. Nah, ini bagaimana Pak Eloy menanggapi hal ini? Ya, tentu ya seperti sudah kita bahas tadi ya, memang kalau kita bisa berhasil dalam waktu yang super super cepat, ya semua juga mau. Tetapi yang kita bahas ini kan, apa sih yang sebetulnya terjadi secara umum di dunia sepanjang sejarah umat manusia? Maka Mhm. tadi itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil, tetapi kemudian kita jalankan secara tekun setia dalam waktu yang lama, dan itu butuh kesabaran. Tetapi Mhm. kemudian tantangannya adalah kita hidup dan disuguhi setiap hari seakan-akan hidup itu harus serba instan dan serba cepat. Nah, kita harus hati-hati di dalam membangun kebiasaan keuangan kita. Nah, justru nanti dari sana kita akan masuk pada getting wealthy versus staying wealthy. Ini juga menarik, Mas William. Oke. Getting wealthy versus staying wealthy. Membangun kekayaan versus menjaga kekayaan. Ini maksudnya apa nih? Antara membangun dan menjaga ini bedanya apa nih Pak Eloy? Ya, nanti kita lihat ya, orang-orang di sekitar kita pun, atau mungkin ada smart listeners yang juga pernah mengalaminya, bahwa ada perbedaan besar ternyata antara mencapai kesuksesan finansial dan mempertahankannya. Hmm. Kan banyak ya kalau kita ikutin lah berita dan cerita hidup orang-orang yang mencapai puncak, tapi tidak semua bertahan di sana kan. Atlet banyak, Mhm. artis banyak, bahkan ada juga, let's say, influencer-influencer yang kita tahu mereka mencapai kekayaan yang sedemikian hebat, tetapi ketika mereka di usia tertentu, menjelang tua bahkan, banyak yang ternyata malah jadi hutang di mana-mana. Nah, Morgan Housel mengingatkan kita bahwa mendapatkan uang dan mempertahankan uang adalah dua skill yang berbeda. Ini menarik dan ini Hmm. tentang cara kerja otak. Ini neuroscience banget ternyata. Oke. Yang pertama, Mas William, sering membutuhkan jadi untuk mengumpulkan uang, mendapatkan uang, itu membutuhkan apa? Keberanian, agresi yang sehat, semangat untuk menyerang, Mhm. ambisi, rasa percaya diri yang tinggi, berani ambil risiko. Itu apa? Mengumpulkan uang. Tetapi untuk mempertahankannya itu membutuhkan cara kerja otak yang berbeda, yang justru kontras banget. Butuh apa itu? Kerendahan hati, Iya. rasa syukur, berhati-hati, kewaspadaan, dan kadang-kadang kemampuan untuk berkata tidak, bahkan pada peluang yang tampaknya menggiurkan. Jadi smart listeners Hmm. bisa dibayangkan ya, mengumpulkan uang membutuhkan keberanian, membutuhkan semangat, bisa, tapi untuk mempertahankannya dan menginvestasikannya dalam jangka panjang seperti Warren Buffett, itu membutuhkan apa tadi? Kerendahan hati, kehati-hatian, rasa syukur, Mhm. kewaspadaan, tidak cepat panik, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah paradoks yang sering menjatuhkan banyak orang. Demikian, Mas William. Hmm. Jadi bisa dikatakan seseorang itu bisa berhasil juga secara finansial, dia harus tahu kapan berhentinya atau mengatakan tidak gitu ya Pak Eloy. Ya, itu justru yang sedang kita ya pelajari bersama. Dalam jadi gini, salah satunya kan rasa cukup itu penting untuk menjaga apa yang sudah ada. By the way, saya mau mengatakan ya bahwa rasa cukup bukan sikap malas loh ya. Mhm. Tetapi rasa cukup yang tepat pada porsinya justru merupakan tanda kedewasaan. Rasa cukup itu kan bukan menolak ambisi, bukan. Melainkan kemampuan untuk membedakan kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Rasa cukup adalah kekuatan untuk apa? Tidak harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Ini Ya. bukan mengenai validasi,
Tetapi, small listeners, di dalam budaya sekarang yang memuja lebih banyak, lebih cepat, dan lebih besar, seakan-akan ya kemenangan terbesar itu bukan memperoleh. Jadi gini, kemenangan terbesar pada akhirnya bukan memperoleh sebanyak-banyaknya, tetapi mampu mensyukuri dan menjaga yang sudah kita miliki sambil menjaga hati tetap damai. Itu adalah menjadi kuncinya di dalam tadi, mengejar dan membangun kekayaan, dan kita kemudian mempertahankannya, menjaganya, supaya kemudian kita bisa sampai akhir, sampai tua, sampai pensiun, kita bisa hidup damai. Oke. Nah, kalau berbicara soal mungkin keinginan manusia itu kan juga selalu berkembang ya Pak, dan sangat dipengaruhi oleh sekitar, sosial media, bahkan apa yang kita lihat gitu. Nah, di sini juga bisa dikatakan kita mengendalikan diri kita dan melatih diri kita untuk Ya, tadi ya mengendalikan apa yang kita konsumsi, karena kalau kita lihat nih memang godaan cukup besar ya di masa sekarang Pak Eloy. ya, betul banget, betul banget. Jadi gini ya, kalau saya bicara godaannya tuh ya lebih lagi dengan media sosial ini kan. Sebelum media sosial dulu, paling kita tuh membandingkan diri dengan siapa sih? Tetangga. Atau dengan artis yang kadang-kadang nggak kejangkau ya di TV biasanya. Bener banget, Aha. ya, bener banget. Kita itu kan tidak cemburu dan tidak iri dan tidak merasa, aduh, gue jauh banget dengan orang-orang yang memang, contoh lah, yang dari kerajaan, dari istana. Kita merasa ya sudah, memang dia layak untuk menerimanya lah, udah di posisi itu. Yang membuat kita itu jadi pressure gitu ya, jadi gelisah, jadi cemas. Ketika kita, kok ini kan teman main gua, Ini ya kan teman kan? SD kita gitu Ini ya. kan teman SD kita. Kenapa dia lebih cepat kayanya daripada gua? Kenapa karirnya? Dan itu kan diperlihatkan di mana? Di media sosial. Dan kita tahu kan, itu bukan real, itu bukan sesuatu yang nyata benar-benar di lapangan. Dan ya justru itulah yang kita coba ingatkan diri kita dan para pendengar dari pembahasan ini. Berhati-hati dengan budaya validasi. Dan by the way, kenapa kita mencari validasi itu? Kalau di dalam yang namanya teori dari Abraham Maslow, itu kan ada piramida kebutuhan manusia. Yang paling bawah kebutuhannya adalah pangan, papan, dan sandang. Basic need. Yeah. Tetapi kalau udah dapat basic need, apakah manusia berhenti? Kan enggak. Dia bangun pagi, berjuang lagi untuk mendapatkan yang kedua, safety. Ya dapat sih yang namanya makan, tapi mohon maaf, tinggalnya di tempat yang wah sangat rentan untuk dikerjain oleh orang lain. Maka minimal ada kontrakan, minimal ada kos-kosan. Berhenti nggak? Enggak. Dia mau dapat rumah sendiri. Dan sampai di level 3 namanya love and belongingness. Orang tuh membutuhkan kasih sayang. Orang tuh mencari penerimaan. Orang tuh mau supaya dia merasa bagian dari sebuah komunitas. Nah, di sini di level 3 ini, Mas William, di mana manusia itu akhirnya melakukan flexing dan mencari validasi. Karena apa? Dia sebetulnya itu punya kekosongan batin. Dia berharap dengan saya punya mobil mewah, rumah mewah, saya itu akan lebih diterima. Saya itu akan lebih dihargai. Itulah kebutuhan manusia. Nah, kita ini baru mulai memikirkan kehidupan yang bisa berdampak baik kepada orang lain di level 4. Namanya adalah estetika. Dan jarang orang yang tiba di level 3, apalagi sampai di level yang berikutnya bernama aktualisasi diri. So, kenapa kita membahas ini sekali lagi? Kita pun rentan. Saya rentan juga untuk mencari validasi ini. Kalaupun saya tidak, bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Apakah kita bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang semua adalah berlomba-lomba untuk menunjukkan, ini loh aku. Bahkan ya, ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang sangat mahal, bahkan sampai ke luar negeri. Kenyataannya tidak semua karena cinta anak loh. Tapi untuk apa? Validasi. Ditanya anakmu di mana? Nah, ini kita harus hati-hati. Apalagi kalau kita sebetulnya secara keuangan pas-pasan,
tetapi kita paksakan diri, bahkan rela membayar cicilan setiap bulan hanya untuk validasi. Kan mengerikan. Ya. Dan bisa dikatakan kekayaan sejati itu bukan diukur dengan angka juga, tetapi dengan kualitas ketenangan. Setuju nggak Pak Eloy? Well, kita harus hati-hati bahwa kalau kita menyampaikan kalimat itu bisa jadi ada teman-teman smart listeners yang tidak Setuju. percaya. Oke. Dan it's okay. Saya ada membuat ya konten TikTok ya sekitar minggu yang lalu. Saya mengatakan begini, apakah uang akan membuat kamu bahagia? Saya menjawab, ya, tentu saja. Tetapi juga tidak akan. Loh, kok bisa? Karena jikalau smart listeners adalah pribadi yang dari awalnya mudah bersyukur, dari awalnya memang punya hati yang baik kepada orang lain, maka semakin banyak uang, Anda akan semakin bahagia. Loh kenapa? Karena uang yang semakin banyak itu membuat apa yang ada di dalam diri Anda itu bertumbuh. Maksudnya, karena Anda memang dari awalnya orang yang mudah bersyukur, uang yang semakin banyak, Anda semakin bersyukur dan semakin menolong banyak orang. Sebaliknya, kalau smart listeners adalah orang yang dari dulunya, dari kecil, selalu banding-bandingkan diri dengan orang lain, ya, dan tidak pernah merasa cukup, selalu harus menjadi yang terhebat di antara teman-teman Anda, maka semakin banyak uang, Anda bukan semakin bahagia, justru semakin menderita, karena selalu ada langit di atas langit. Betul. Selalu ada langit di atas langit. Jadi ketenangan kunci dari apa yang kita bahas di sesi kedua, di salah satunya ya. Yes, Nanti yes. untuk Anda semua yang sudah memberikan tanggapan akan saya bacakan. Namun setelah sesi ini akan ada pembahasan yang ketiga ya, tentang Tells You Win. Cukup satu momen tepat untuk menang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa masuk sesi ketiga di malam hari ini. Smart Listeners, apa yang kita bahas adalah neuroscience di balik kebiasaan keuangan. The Neuroscience of Money Habits Part 3 bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Dan kita masuk ke poin yang ketiga yang akan kita bahas. Nah, ini tentang cukup satu momen tepat untuk menang. Maksudnya apa Pak Eloy? Saya suka banget ini. Ini salah satu poin terpenting dari pandangan Morgan Housel. Begini, smart listeners. Dalam hidup, kita tuh sering percaya bahwa kesuksesan adalah hasil dari serangkaian keputusan tanda kutip sempurna. Kita membayangkan gitu ya, orang yang berhasil dalam karir, dalam keluarga, bisnis, adalah yang selalu tepat setiap langkahnya. Sepertinya kok benar aja gitu dalam keputusan-keputusannya. Kayaknya menang aja tuh orang tuh. Dan selalu unggul dalam persaingan. Padahal kenyataannya kan tidak begitu. Morgan Housel kemudian menjelaskan bahwa dunia ini tidak bekerja secara merata. Tidak setiap keputusan memberikan dampak yang sama. Dan tidak setiap langkah memiliki bobot yang setara. Ini kalimatnya. Kadang-kadang satu momen, satu peluang, satu relasi, satu keputusan tepat bisa mengalahkan 1000 langkah lainnya. Nah, jadi dia menyebut itu tails events, peristiwa langka yang menentukan. Dalam investasi, Warren Buffett menghasilkan sebagian besar kekayaannya dari segelintir saham yang benar-benar luar biasa. Bukan ratusan keputusan sempurna, tidak. Hanya beberapa keputusan benar yang bertahan lama secara tekun. Amazon juga begitu. Ya, ini kalau kita bicara mengenai bagaimana Amazon gagal dalam banyak eksperimen. Sebagian besar program dan inovasi mereka tidak berhasil. Tetapi beberapa ide besar seperti Amazon Prime, Marketplace, AWS
cukup untuk kemudian apa? Menciptakan salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Pelajarannya, ini pelajarannya, small listeners, dengarkan baik-baik ya. Small listeners, Anda dan saya tidak perlu menang di semua tempat atau di setiap kesempatan. Kita hanya perlu tetap berjalan dan berjuang sebaik-baiknya setiap hari. Sampai apa? Sampai kita menemukan momen yang benar-benar mengubah arah hidup kita. Iya. Maka ada begitu banyak orang yang terlalu cepat panik, terlalu cepat menyerah karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia merasa gagal hanya karena apa? Satu kesalahan, satu keterlambatan, satu pintu yang tertutup. Padahal kadang-kadang momen besar itu memang belum tiba. Tugas kita bukan untuk menuntut hasilnya langsung terjadi tahun ini, bulan ini, hari ini. Bukan. Tugas kita apa? Ikhtiar saja. Tetap hidup, tetap berkarya, tetap belajar, rendah hati, dan tetap hadir di medan perjuangan. Sampai kapan? Sampai pintu itu terbuka. Bagi kita-kita yang bukan orang males ya Mas William, kita tuh pejuang, kita berjuang setiap harinya. Dan kadang kita memang merasa, kayaknya dibandingkan yang satu itu atau si orang ini, saya nggak kalah berjuang, tapi kenapa kok hasilnya tenang? Jangan dibandingkan. Yang kita lakukan adalah ikhtiar, tetap hidup, berkarya, belajar, rendah hati, tetap hadir di medan perjuangan. Kecuali kalau kita keluar dari medan perjuangan dan kita, udah nyerah. Jangan lempar handuknya. Jadi kadang Tuhan tidak butuh banyak langkah. Dia hanya butuh Anda dan saya setia sampai langkah yang tepat itu datang. Kalau Anda merasa small listeners ya sedang berjalan, sudah berjalan lama sekali, jauh sekali. Small listeners, jangan berhenti. Jangan berhenti hanya karena belum terlihat sesuatu seperti yang Anda harapkan. Tanah tidak langsung berubah menjadi pohon hanya karena kita menabur benih hari ini, bukan. Biji tidak bertunas karena kita berteriak padanya, ayo bertunas, bertunas, bertunaslah. Ia bertumbuh karena kita percaya pada proses dan setiap merawatnya. Jadi hidup jarang memberikan kemenangan setiap hari, tetapi hidup pasti memberikan peluang kepada mereka yang tidak kabur dari proses. Jadi small listeners, ayo, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Karena Anda hanya membutuhkan satu kemenangan yang tepat pada waktunya untuk membuka semua harapan Anda selama bertahun-tahun. Demikian Mas William. Ya, jadi bisa dikatakan ya, satu musim anugerah itu bisa menembus bertahun-tahun. Kesetiaan yang sepi ya, itu ada istilahnya seperti itu ya. Oh man, absolutely. Jadi ya udahlah, intinya kan biarkan dunia memuja yang tadi itu. Cepat, instan, cepat. Tetapi Anda bersama dengan kami di sini, small listeners, yuk kita fokus pada hal yang benar. Karena ketika saat itu tiba, satu pintu besar akan terbuka. Anda akan tahu semua kesetiaan kecil selama ini yang tidak ada tepukan tangan, Anda tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi Anda setia melakukan langkah demi langkah, dan harinya akan tiba. Anda akan menuai hasilnya dan Anda tahu selama ini ternyata tidak ada yang sia-sia. Oke, bisa dikatakan bahwa ya tadi kesabaran, ketelitian, kemudian mengikuti proses adalah satu hal yang penting. Termasuk juga dalam hal mengelola dan mempertahankan kekayaan ya Pak? Persis seperti yang tadi kita sudah bahas. Jadi 3 hal yang sudah kita bahas itu kan, saya berharap small listeners juga bisa memberikan pendapat ya dari pengalaman pribadi, mungkin juga mengobservasi orang-orang di sekitar. Harapan kita adalah yuk kita tidak akhirnya jatuh di dalam kebiasaan-kebiasaan yang salah. Apa itu tadi? Apa-apa mesti instan. Sehingga akhirnya kita terlibat di dalam pinjaman-pinjaman yang kemudian malah melilit kita di dalam hutang sampai bertahun-tahun. Itu stressful banget. Ya. Oke, terlilit pinjaman online, kemudian juga ada judi online yang menawarkan kekayaan instan, padahal banyak yang terjebak di sana sehingga mengalami kebangkrutan, small listeners. Ya, dan ternyata ya saya juga membaca hasil surveinya untuk
judi online ya, lotre begitu. Itu ternyata Mas William yang jadi korbannya banyakan, mohon maaf nih, orang-orang yang kurang mampu, yang ekonominya sangat rendah. Hmm. Apa hasil penelitiannya? Ternyata ya, ini supaya kita bisa memahami ya, kenapa banyak saudara-saudara kita dengan ekonomi sangat terbatas justru terlilit di dalam kebiasaan yang, aduh, mengerikan ini. Karena tadi itu loh, kekosongan batin dan harapan akan masa depan. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun untuk mengumpulkan uang yang tanda kutip cukup untuk makan, untuk hidup yang layak, Hmm. sulit sekali untuk didapatkan. Maka apa yang dipikirkan oleh otak ini? Satu-satunya cara apa? Ya tadi, judi online. Oke. Jadi memang orang-orang tuh yang kemudian yang membiarkan judi online ini berkeliaran. Wah, itu dosanya sih ngeri banget sih. Karena kalau orang-orang yang menengah ke atas, mereka nggak mau, Mas. Mereka tuh ter nggak akan membeli iming-iming itu, Hmm. nggak akan mau main. Loh kenapa? Karena bagi mereka saya bisa mendapatkan uang dan bisa memperbaiki kehidupan saya dengan cara yang lebih masuk akal. Ya. Justru yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita bahkan di bawah garis kemiskinan itu loh. Nah, itu mengerikan. Itu saya berharap ya pemerintah dan aparat yang memang kita harapkan bisa membentengin masyarakat kita itu benar-benar lah. Ini penjahat-penjahat ini udahlah, tolonglah, hentikanlah. Nah, itulah pesan kita di Hari Pahlawan ini. Oke, saya sapa satu smart listener sebelum kita jeda iklan. Mhm, Bapak Wendra di Jakarta Barat, Pak Eloy, saya ingin mhm. bertanya, saya termasuk orang yang tidak sabaran, terutama dalam berbisnis. Beberapa kali saya gagal karena saya tidak telaten. Apakah saya harus mendelegasikan bisnis saya ke depannya? Karena saya juga orangnya tidak mudah percaya. Bapak Wendra di Jakarta Barat. Ya, Pak, bagus sekali ya dengan pertanyaan ini. Ada dua hal dari saya, Pak. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan selama ini? Termasuk yang tadi Bapak katakan, saya tidak sabar. Tidak sabar itu, Pak, ada hubungannya dengan pengalaman-pengalaman referensi masa lalu. Hmm. Kenapa tidak sabar? Apa yang membuat Bapak tidak sabar? Ah, itu tanya dulu kepada diri sendiri aja. Iya ya. Sebenarnya saya nyari apa sih? Mungkinkah ketidaksabaran itu dipicu oleh sesuatu di luar sana yang tadi kita sempat bahas? Ada saudara yang dulu kita main bersama. Sekarang sudah punya rumah sendiri loh. Betul. Udah punya anak-anaknya, bahkan sudah sekolah di luar negeri. Bagaimana dengan saya? Ini kemudian mendorong kita untuk apa? Supaya tidak kalah dengan teman kita. Masa begitu hidup? Hmm. Justru ini ditanyakan dulu, apa sih yang membuat kita tidak sabar? Saya kasih contoh ya, Pak. Itu saya pernah bertemu dengan dengan orang tua yang memaksa anaknya yang baru lulus kuliah untuk cepat dapat kerja. Kerja apapun dah. Yang penting cepat kerja. Apakah itu karena dia sayang dengan anak ini? Tidak. Hanya gara-gara teman-teman main mereka dari kampung yang sama, anak-anak mereka yang sudah lulus sudah kerja. Hmm. Jadi nanti dia takut, orang tuanya takut. Kalau ketemu di arisan, ketemu di rumah ibadah, gimana kemarin udah selesai kuliah ya? Udah, kerja di mana sekarang? Aduh, Oke. Tekanan saya dari sekitar ya. Pak Eloy tahan dulu, kita jeda terlebih dahulu. Nanti pertanyaan Pak Wendra akan kita lanjutkan ya setelah siap. jeda. Untuk Anda semua jangan kemana-mana, yang juga sudah mengirimkan WhatsApp akan saya bacakan. Namun kita kembali setelah yang berikut. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir dalam Smart Motivation bersama dengan saya William Darmawan, juga ada Pak Eloy Zaluku. Kita akan lanjutkan, tadi sempat terputus pertanyaan Pak Wendra. Boleh
kasih ulasan dikit deh Pak Eloy. Dia juga katanya tidak percayaan kalau mendelegasikan pekerjaannya ke orang lain. Gimana Pak Eloy? Ya, sekali lagi kita harus cari tahu sebetulnya yang membuat kita tidak percayaan itu apa. Em, Gini loh Pak, neuroscience itu mau mengatakan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu ditentukan atau dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak kita sadarin. Jadi Bapak sudah ketemu dua hal nih. Yang pertama, saya tuh nggak sabaran. Nah, tadi saya bilang, tanya kenapa kok nggak sabaran? Apakah ada referensi masa lalu atau ada perbandingan dengan orang-orang? Nah, kalau itu sudah ditemukan, nah sekarang baru mulai berefleksi dong. Sampai kapan saya akan hidup seperti ini? Hmm. Yang kedua, saya tuh nggak percayaan. Ya, jangan-jangan ada pengalaman masa lalu di mana orang tua, kenalan, yang pernah ditipu oleh karyawannya sendiri atau partnernya. Ah, itu membentuk neuron di dalam pikiran kita sehingga apa-apa kita tuh jadi khawatir kalau ditipu juga. Nah, itu kita mesti cari tahu dulu. Apa sih yang membuat saya seperti ini? Karena apakah salah kalau kita tidak mudah percaya? Nggak salah juga, Pak. Memang kita harus hati-hati. Banyak kok orang di luar sana yang keuangannya hancur-hancuran. Gara-gara apa? Terlalu cepat percaya. Hmm. Tetapi kalau apa-apa kita juga nggak percaya kepada orang lain, ya susah dong untuk kita bisa maju mengerjakan pekerjaan atau bisnis kita. So, jawaban saya adalah cari, Pak. Yang membuat seperti demikian apa? Lalu cari. Ya, gimana supaya itu bisa dibereskan. Seperti itu, Oke. Mas William. Pak Wendra, terima kasih atas tanggapannya. Selamat malam juga untuk Mbak Nirina di Kota Palembang. Pak Eloy, bagaimana mengelola keuangan? Karena saya termasuk orang yang boros dan suka berbelanja secara impulsif, terutama belanja online dan gadget terbaru. Mbak Nirina di Sumatera ya, Palembang. Terima kasih ya Mbak Nirina. Nah ini Oke. godaan ya banyak ya untuk gadget terbaru juga nih, setuju nih ya. Aduh, gimana nih Pak Eloy masukannya supaya kita tidak tergoda seperti ini? Ya, sekali lagi kita tanya Mbak Nirina. Yang membuat Mbak Nirina itu tergoda belanja online itu apa? Karena itu namanya fenomena, itu hanya buah dari sesuatu yang terjadi di dalam pikiran Mbak Nirina. Where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti loh. Sekarang Mbak Nirina fokusnya pada apa? Kalau fokusnya adalah masa sekarang, apa itu? Yang penting saya bisa dapat barangnya. Yang penting kata teman-teman saya mah hebat punya iPhone terbaru. Ya sudah, Anda mengorbankan 5, 10, dan 15 tahun ke depan. Kenapa? Karena setiap hal yang Anda beli saat ini, kan uang masih keluar tuh. Ya. Bayangkan kalau uang itu diinvestasikan seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett tadi. Saya juga lagi belajar ini. Untuk apa? Untuk di usia yang baru mau 49 tahun ini belum terlambat. Untuk apa? Lebih tekun, lebih sabar, dan tidak lagi mencari validasi. Nggak ada kepikiran untuk beli mobil mewah. Kalau dipaksakan, ya bisa saja. Tapi saya pikir-pikir, buat apa? Nggak perlulah mencari validasi-validasi. Tapi bagi orang-orang tertentu, justru itu yang diperjuangkan. Ya silakan. Semua ada pengorbanannya. So, Mbak Nirina, cari dulu dah. Sebetulnya yang membuat Anda cepat tergoda itu apa? Impulsif Bagaimana ya, Pak? kalau sekarang impulsif itu kan karena fokusnya sekarang ini. Bagaimana kalau justru mulai pikirkan, saya mau mempersiapkan 5 tahun ke depan. Saya mau mempersiapkan kehidupanku 10 tahun ke depan. Where focus goes, energy flows. Kalau mempersiapkan 10 tahun ke depan, tidak akan mudah tergoda dengan impulsif yang ada hari ini.
Betul, dipikirkan untuk beberapa tahun ke depan. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bisa diinvestasikan ya Mbak Nirina ya. Kalau kata narasumber financial wisdom itu kalau nggak salah dia bedakan antara kebutuhan dan keinginan, Pak Eloy. Setuju nggak sih Pak Itu Eloy? itu harus diajarkan kepada anak-anak. Mhm. Dari kecil, saya mengajarkan anak-anak juga demikian. Salah satu hal yang saya lakukan, saya itu sudah sekian tahun yang lalu ya, sejak mereka masuk SD, saya tidak memberikan hadiah ulang tahun. Mhm. Why? Karena waktu mereka masih kecil, saya dan istri saya memberikan hadiah ulang tahun, ternyata itu belum tentu loh kesukaan anak saya. Wasted. Lalu akhirnya ketika mereka mulai kelas 1 SD, saya tuh ajak mereka ngobrol. Nah, mulai dari sekarang di ulang tahunmu, papi dan mami tidak memberikan kamu hadiah, tetapi papi dan mami memberikan kamu uang. Mhm. Nah, uang ini untuk kamu belajar. Membelanjakannya, silakan kamu boleh. Tetapi belajar mana yang perlu kamu beli dan mana yang ini cuman want, bukan needs. Mereka dari kecil diajarin. Dari kecil diajarin. Semakin besar usia mereka, uang yang kita berikan juga tentu bertambah ya. Betul. Nah, jadi ya memang betul Mas William, mana yang dibutuhkan, mana wants, keinginan, dan mana needs, kebutuhan. Dan sekarang ini mah, apalagi dengan besok ini kan 11-11 ini. Aduh Pak Eloy ngingetin lagi ya. Nanti jam 12 tuh di 11-11 nih. Jadi hati-hati. Karena gini ya, orang-orang marketer di luar sana. Saya belajar marketing, saya mengajarkan mengenai sales. Kehebatan seorang marketer itu apa sih? Dia itu bisa membuat orang-orang yang tadinya mengatakan itu bukan kebutuhanku, sekarang dia lihat itu sebagai kebutuhanku. Oke. Itu adalah marketer yang hebat. Jadi tinggal Anda mau menjadi korbannya atau tidak. Ya hati-hati, pikirkan masa depan, Ya. pikirkan masa depan, pikirkan masa depan. Diingetin lagi sama Pak Eloy 11-11 Ya ya. memang, saya juga dapat ini banyak-banyak. Offeringnya banyak banget, keren-keren Oke, lagi. saya sapa satu lagi ya sebelum nanti kita ke closing statement. Pak Dimas di Surabaya mendengarkan lewat streaming. Setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pak Eloy. Kesuksesan sebuah bisnis adalah hasil dari konsistensi dan kesabaran. Hoki itu pasti akan datang. Nah, dia ngomongin hoki nih ya, tapi katanya hoki itu buah dari ketelitian, kesabaran, dan konsistensi. Gimana Pak Eloy? Betul, betul. Kita udah membahas ya pentingnya keberuntungan hoki di segmen 2 minggu yang lalu. Bahkan di levelnya Bill Gates pun itu juga ada hokinya kan. Apa itu? Dia SMA di satu-satunya SMA di Amerika waktu itu, di mana di SMA tersebut punya komputer, ada komputernya, dan disitulah Bill Gates belajar mengenai programming. Kebayang nggak sih kalau ternyata dia tinggal di kota lain dan sekolah di kota yang lain? Kita nggak mengenal Bill Gates sampai hari ini. Itu apa? Luck. Loh, tapi kan ada banyak orang lain yang sekolah di sekolah itu. Berarti bukan hanya luck. Dia memang punya kejeniusannya. Tetapi dia punya kejeniusannya. Namun tidak sekolah di sekolah itu. Nggak jadi apa-apa juga dia. Oh. Jadi ada beberapa faktor dalam hidup ini. So, ya, betul Pak. Itu kita sepakat. Kita makanya lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, tetapi hasilnya, kalaupun kita menjadi orang yang sangat berhasil, jangan sombong. Kenapa? Kita sadar kok, ada bagian faktor X. Bagi kita yang percaya pada Tuhan, kita tahu ada anugerah Tuhan kok di dalamnya itu. Jadi jangan sombong. Tapi kalau kita belum berhasil, tadi kita belajar mengenai poin, hanya butuh satu waktu yang tepat sehingga pintu itu terbuka lebar. Nah, jangan menyerah. Terus saja, ikhtiar, berikan yang terbaik setiap waktu. Dan berharap besok adalah waktunya. Besok adalah waktunya. Besok pintu itu akan terbuka. Supaya kita tidak under pressure terus dan akhirnya menyerah. Jangan menyerah. Siapa tahu, besok memang betul adalah waktunya. Pintu yang kita cari itu terbuka lebar.
Oke, amin ya. Pintu yang kita cari terbuka Ya, lebar amin. besok dan segera. Semoga saja semua yang mendengarkan malam hari ini segera terbuka lebar pintunya. Kita doakan bersama-sama ya Pak Eloy. Amin. Kan kalau kita doain bersama-sama ini kan ke publik ya, didoain kita juga yang baik-baik ya Pak. Amin. Oke Pak Eloy, sebagai closing statement 2 menit, apa yang disampaikan kepada semua listeners? Smart listeners dan sahabat email dimanapun berada, kita tuh lagi berbicara mengenai the neuroscience of habits ya. Ini neuroscience di balik kebiasaan keuangan. Membahas bagaimana si otak manusia itu memengaruhi cara seseorang, mulai dari mencari, mengumpulkan, menabung, berbelanja, berinvestasi, mengambil keputusan keuangan apa saja. Dan dengan memahami pola kerja otak yang sudah kita bahas 3 kali berturut-turut dan minggu depan adalah yang terakhir, harapannya apa? Kita bersama-sama dapat menciptakan kebiasaan finansial yang lebih sehat. Jadi malam hari ini kita sudah belajar 3 poin penting. Yang pertama, keajaiban pertumbuhan berlipat yang sering disalahpahami. Malam ini kita sudah luruskan. Yang kedua, membangun kekayaan dan menjaga kekayaan. Kita sudah bahas. Dan yang juga tadi paling penting, cukup satu momen tepat untuk menang. Dan bisa jadi esok hari. Itu adalah momen saudara, momen saya, momen Mas William. Dan pintu terbuka lebar untuk kekayaan kita bersama. Amin ya. Untuk Anda semua, semoga pintu terbuka lebar segera, semua listeners. Dan Anda yang juga mungkin terlewatkan, masih terbuka lebar untuk Anda menyaksikan kembali. Karena video ini tersimpan di YouTube channel Smart FM. Ada di part 1, part 2, and part 3 ya. Dan minggu depan akan lanjut ke bagian 4. Pak Eloy, kita ketemu minggu depan. Dan Smart Listener, demikian Smart Motivation. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan akhirnya saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluhur. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Jumpa. jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama